akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Mungkin kata budaya positif tidak asing lagi ya bagi ibu semua. Nama lain budaya positif ini berperkembangan bagi peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa lingkungan sekolah yang baik itu adalah apabila ada budaya positif yang akan tercipta di dalamnya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebijakan universal yang ditanam pada peserta didik. Terus di mana nilai-nilai tersebut akan membawa peserta didik kita menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada bagian budaya positif yang harus kita wujudkan supaya tercipta di lingkungan sekolah kita. Apa saja itu? Ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, untuk yang disiplin positif, pasti semuanya saya yakin di sekolahan ibu-ibu semua sudah melakukan disiplin positif ini. Yang pertama, kita dapat mewujudkan budaya positif melalui disiplin positif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan dalam kelas kita ya. Disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan rasa tanggung jawab. Dan apabila seorang peserta didik memiliki rasa disiplin, maka di kelas atau di lingkungan sekolahnya akan tumbuh budaya positif itu. Nah, untuk di sini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri mengenai disiplin. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau kenyamanan, dan terkadang kita juga sesuatu itu mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang lain? Kemudian untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah ada salah satu pertanyaan yang mendorong kita atau memotivasi kita melakukan itu berasal dalam diri kita sendiri atau berasal dari luar? Disiplin di sini ingin menumbuhkan motivasi pada peserta didik dalam diri mereka, di mana motivasi itu melakukan sesuatu tidak ada lagi peserta didik yang kita ancam, pukul, atau kasih sanksi untuk bisa melakukan sesuatu disiplin. Karena motivasi dalam diri atau berasal dalam dirinya dia itu nah ini ini langsung ke perilaku manusia menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline, teori positif ada 3. Nah, alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu yaitu yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini adalah motivasi terendah. Maksudnya, di sini motivasi dari luar, bukan dari dalam. Karena kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menarik ketidaknyamanan atau hubungan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau mendapat penghargaan dari orang lain. Jadi, melakukan sesuatu itu
Misalnya saya ingin cepat sampai di sekolah karena saya ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Terus misalnya itu misalkan ya, terus seperti ini bukan berasal kesadaran dari diri sendiri, tapi karena ingin dipuji atau penghargaan. Jadi ini adalah motivasi satu tingkat lebih dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Terus yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan inilah yang harus kita tumbuhkan pada diri kita dan pada diri peserta didik kita, karena melakukan sesuatu itu tidak perlu mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan, tapi kita melakukan sesuatu itu dari dalam diri kita, seperti itu. Nah, itu tadi ini untuk penghargaannya ya. Nah, ada beberapa hal apabila kita memberikan penghargaan pada peserta didik, dengan kata lain dihukum dengan penghargaan. Sudah pernah dengar? Baru ya? Nah, sama saya juga dihukum dengan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu kurang setuju. Setelah kita telaah satu persatu dampak yang diberikan oleh penghargaan. Ada dampaknya Ibu. Nah, apa saja itu? Yang pertama, penghargaan jangka pendek atau jangka panjang. Apabila kita memberikan penghargaan pada peserta didik, mungkin kita secara jelas bahwa peserta didik bisa melakukan sesuatu dengan baik atau dengan cepat dengan diberikannya sebuah penghargaan. Tapi jangka panjangnya, nah ada jangka panjangnya. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang dimaksud di sini yaitu kita terbiasa memberikan penghargaan pada anak. Di sini penghargaan tidak menjadi motivasi untuk anak, tapi yang menjadikan motivasinya untuk itu adalah penghargaan, bukan usahanya. Nah, kita di sini ingin menumbuhkan motivasi dalam diri anak bahwa anak itu harus melakukan sesuatu dari kesadarannya dalam dirinya, bukan karena hal lain atau penghargaan. Nah, yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini sering terjadi ya. Biasanya kita memberikan penghargaan pada peserta didik, yang biasanya kita memberikan penghargaan pada peserta didik yang menonjol atau prestasinya lebih di atas temannya yang rata-rata. Nah, ini mungkin dia merasa iri, jadi bisa teman yang di bawah itu akan merasa iri. Karena kita tidak tahu ya, hati anak-anak juga kita tidak tahu. Nah, seperti itu tuh akan mengalami kekecewaan dalam hatinya bahwa penghargaan itu diberikan untuk anak yang pintar saja. Kita yang sedang-sedang dilupakan. Jadi di sini penghargaan dapat merusak hubungan. Ya, jadi sebisa mungkin kita hindarin 3 hal itu. Ya, selanjutnya motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri kita harapkan dari apa yang kita berikan kepada peserta didik atau penghargaan yang diberikan kepada peserta didik. Harapannya atau timbulnya motivasi dalam diri mereka bahwa yang mereka lakukan itu betul-betul dengan kesadarannya. Bahkan muncullah motivasi yang ada dalam dirinya bahwa sesuatu yang bukan miliknya, bukan milikku, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk mereka sendiri. Nah, ini keyakinan kelas. Sudah pernah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Belum. Ya, kita cari tahu ya, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kesepakatan kelas di kelasnya, atau ada peraturan-peraturan yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Sudah ya? Ya. Nah,
Keyakinan kelas di sini kita harus meminta pendapat dari semua peserta didik yang ada di kelas kita dengan cara diskusi bersama. Karena kita ingin memberikan lingkungan yang positif, memberikan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan harus memang mereka tanggung jawabkan, maka itu kita harus melakukan sebuah kesepakatan dan kesepakatan dari kesepakatan ini akan muncul sebuah keyakinan. Ya, contohnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm? Kenapa? Kenapa ada peraturan seperti itu? Di saat mengendarai kendaraan roda 2, kenapa tidak pakai topi atau payung saja? Kenapa harus helm? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali Bunda, untuk keselamatan. Nah, ya betul sekali, untuk keselamatan. Keselamatan inilah yang dimaksud dengan keyakinan bahwa jika melakukan sesuatu itu bukan karena takut melanggar aturan, tapi karena punya keyakinan bahwa kalau kita tidak melakukan hal tersebut maka akan mengalami kerugian. Seperti itu ya. Nah, jadi budaya positif itu adalah lingkaran yang paling besar yang bisa menumbuhkan budaya positif. Itu bisa dimulainya dari adanya peraturan kelas yang dibuat di kelas kita. Kemudian dari peraturan kelas ini kita bisa membuat lagi keyakinan kelasnya. Kemudian dari keyakinan kelas akan tumbuhlah atau terwujudnya lingkungan yang positif. Karena peserta didik sudah memiliki keyakinan bahwa terbuat seperti ini konsekuensinya akan seperti ini. Kemudian setelah keyakinan positif terbentuk, serta budaya positif juga akan terwujud. Jadi budaya positif itu terbentuk di lingkungan sekolah, terutama sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ya, sebelumnya sebelum diputar kegiatan saya di kelas saya, yaitu ini sebenarnya seharusnya lebih baik anak yang menulis sendiri keyakinan kelas itu. Namun karena saya memegang kelompok A, kelompok yang kecil-kecil, itu anak belum bisa nulis sendiri. Jadi saya yang menuliskan keyakinan kelas itu, baru kita sampaikan kepada peserta didik setuju atau tidak setuju dengan adanya keyakinan peraturan di dalam kelas masing-masing. Seperti itu. Kita lihat bersama ya Ibu. Tapi anak-anak juga
Al-Adhofatu minal iman. Bersikap itu sebagian dari iman. Setuju? Kalau kita harus menjaga kebersihan. Terus tidak usil pada temannya. Nah, ini tidak usil sama temannya juga. Membawa bekal dan dihabiskan pagi-pagi menghafal doa-doa, hadis dan surat-surat pendek. Setuju? Bisa boleh minta tolong ditempelkan di sana. Nah, itu tadi ibu-ibu semua, keyakinan, salah satu keyakinan yang saya terapkan di kelas saya. Nanti bisa ditambahkan apa saja, kan karena tiap kelas itu beda ya. Tiap kelas itu memiliki peraturan-peraturannya sendiri. Nah, kalau untuk di kelas saya ya seperti itu. Nanti bisa ditempelkan di depan. Nah, dan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan kok anak-anak. Nanti kalau misalkan ada yang usil, lihat di depan, kita kan sudah setuju kalau kita tidak boleh usil sama temannya. Nah, itu sangat berpengaruh, dampaknya sangat positif untuk anak-anak. Ya. Nah, kayak gitu ya. Tuh, anak-anak itu senang kok, Bu. Anak-anak senang, bisa dipraktikkan di kelasnya nanti ya. Ya, nah itu untuk keyakinan kelasnya. Nah, lanjut, yaitu ada komponen yang bisa membentuk budaya positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dari bawah dulu Ibu. Nah, kesenangan. Ya, kesenangan. Yang kedua ada kebebasan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat penguasaan. Dan yang kelima bertahan hidup. Nah, jika semua itu terpenuhi, maka kita akan merasa bahagia. Apabila tidak ada salah satu, mungkin kita kurang bahagia atau merasa kecewa. Apalagi tadi semua atau beberapa di antaranya sudah kita penuhi. Misalnya, keberkahan hidup itu seperti makan dan tempat tinggal. Sudah dipenuhi, maka kita memiliki dunia yang berkualitas. Bahkan kebutuhan dasar kita sebagai manusia sudah terpenuhi. Nah, 5 posisi kontrol ini semua pasti pernah kita lakukan. Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah, yang kelima ada posisi teman, keempat ada posisi pemantau, dan kelima ada posisi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menonton video di mana video ini akan memperlihatkan posisi-posisi guru sebagai kontrol di sekolah. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi Penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Gimana Ibu? Sudah paham ya sampai sini ya? 5 posisi kontrol? Iya, tadi yang paling tepat yang mana? Manajer, betul sekali. Kita sudah sampai di tahap itu? Belum ya, kita baru di tahap teman ya. Bisa jadi kita baru di tahap teman. Ya, gak apa-apa. Ya, nah bisa jadi kita baru di tahap teman. Nah, jadi ini sama saja penjelasannya yang tadi dijelaskan di video, yaitu jadi kelima posisi kontrol itu bisa diulang ya dari situ. Nah, setelah menyaksikan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang Ibu lakukan apabila mengalami kasus seperti tadi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ada yang bisa berani maju ke depan? Bunda? Dari Ibu Kepala bisa menyampaikan pendapatnya dari 5 posisi kontrol tadi atau dari teman-teman semua? Misalkan ya Bunda Nunung, silakan. Misalkan saya baru bisa melakukan posisi kontrol sebagai teman, itu tidak apa-apa, bisa kita sharing sama teman-teman. Silakan Bunda. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya yang paling tepat yaitu posisi manajer ya. Soalnya setelah melihat video tadi, posisi manajer itu memberikan kepada murid itu cara berpikir bagaimana sih cara dia untuk memecahkan masalahnya sendiri seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bunda, Masya Allah. Ya. Tapi sudah dilaksanakan ya sehari-hari sebagai posisi kontrol manajer? Belum sih. Oh belum. Iya, mudah-mudahan setelah kita menyaksikan video tadi kita bisa menjadi pendidik yang dimana kita bisa menerapkan pada diri kita posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ya. Jadi kelima posisi kontrol ini memang sering kita lakukan. Tapi menurut pendidikan sekarang kita harus sebisa mungkin menjalankan atau mengambil posisi kontrol sebagai pemantau atau manajer. Karena manajer adalah posisi yang paling baik, di mana di sini kita tidak memberikan efek jerah kepada peserta didik bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu salah, maka dari itu kita harus menggali kesadarannya, memotivasinya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi hukuman itu sudah ada dampaknya bahwa peserta didik kadang-kadang ada yang menyimpan dendam dalam hatinya. Maka dia tidak suka dengan gurunya atau dengan pembelajarannya. Kemudian ada posisi rasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu merasa gagal atau merasa salah. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman juga posisi yang baik karena kita menjalin relasi baik pada peserta didik. Tapi di sini kadang-kadang ada dampak negatif yang ditimbulkan bahwa anak tersebut hanya akan berbuat baik kepada guru atau orang yang disayanginya. Nah,
atau bahkan temannya saja. Nah, seperti itu. Terus kemudian pada posisi pemantau sudah mendekati posisi yang paling baik, tapi di sini dia mengandalkan catatan dan data. Nah, posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Di sini kita mengatur anak tersebut meminta untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kita sudah masuki ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama agak turun dikit ya, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus dilanjutkan dengan pernyataan keyakinan. Nah, bisa lanjut. Nah, segitiga restitusi adalah posisi kontrol manajer yang kita terapkan. Ada tahapan-tahapannya yang ada tahap-tahapannya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada peserta didik. Di sini restitusi adalah proses menciptakan koneksi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga membuat peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki atau belajar dari kesalahan. Nah, 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya, di sini kita sudah mengambil posisi manajer. Berarti yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas kita, bisa memberikan pertanyaan kepada anak bahwa kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita memberikan semangat bahwa kesalahan itu sering terjadi. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi memberikan kesempatan kepada peserta didik mengapa dia melakukan kesalahan tersebut, karena setiap orang melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Jadi kita berusaha menggali informasi dari peserta didik bahwa apa yang kamu perbuat, kamu tahu kamu melakukan kesalahan tersebut, apa alasannya. Jadi peserta didik merasa dihargai karena kita memvalidasi tindakan yang salah, tidak langsung hukuman. Nah, ini contohnya tadi ya, saya dengan Tasya, dia tidak mau membereskan mainan di dalam kelas, jadi dia berantakin mainan Lego. Nah, terus sampingnya lagi bermain balok, dia berantakin. Dia hanya senang berantakin, tapi dia tidak suka beresin mainan tersebut. Nah, akhirnya saya menanyakan apa alasannya, dan sudah ada jawabannya seperti itu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan bahwa ingin menjadi orang seperti apa yang kamu yakini, apa yang di sini kita memberikan kesepakatan, apa peserta didik untuk memberi solusi dari apa yang terjadi permasalahannya, mengatasi masalahnya dengan tidak memberi hukuman, karena hukuman itu sebisa mungkin kita hindari. Ya, betul. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan, ada yang bisa memberikan refleksi dari semua yang tadi kita sudah saksikan? Ada yang bisa? Mau maju ke depan? Mbak Dwi atau Mbak Septi? Memberikan sedikit saja? Iya, sedikit aja. Iya, ngobrol.
yang tadi kita sudah saksikan bisa direfleksikan. Terima kasih untuk waktunya. Tadi kan yang mengenai yang manajer apa itu ya? Kalau menurut saya, kalau untuk TK kayaknya itu terlalu sulit ya. Kan kalau misalnya kalau untuk kelas A misalnya gitu kan, mungkin anak belum tahu posisinya, tahunya kan masih main gitu kan. Kalau yang untuk manajer itu mungkin untuk yang atas yang sudah bisa membedakan antara kebutuhan saya, kesalahan saya, kayak gitu. Kalau menurut saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksinya dari Bu Dwi. Ya, memang saya juga mengalami kesulitan untuk melakukan posisi manajer ini. Saya selama ini hanya bisa melakukan posisi sebagai teman. Tapi karena tadi kita sudah lihat dan itu yang diinginkan gitu, yang diharapkan agar supaya dari usia emas ini anak-anak sudah terbiasa. Jadi kita misalkan ya memang bagus kalau untuk di TK itu posisi teman itu bagus, tapi ada dampak buruknya yaitu tadi. Jadi hanya dengan guru yang dia sayangi saja, yang dia gemari, yang dia sukai saja. Jadi kalau misalkan dengan guru tersebut ya jadi hanya dengan guru tersebut, nah itu ternyata salah. Saya melakukan kesalahan. Nah, setelah saya sudah menyaksikan video yang tadi, ternyata saya salah. Nah, sebisa mungkin kita berusaha gitu untuk menjadi posisi manajer tadi. Jadi kita menanyakan kenapa kamu seperti ini, bisakah kamu menanggung jawabkan atas yang telah kamu kesalahan tadi yang telah kamu lakukan, dan seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa ya, kita berusaha sama-sama di sini ya, sama-sama kita sebagai pendidik taman kanak-kanak menjadi posisi manajer. Karena di sini yang diharapkan posisi manajer. Kalau posisi teman ya itu tadi. Ya. Nah, untuk mengenai yang saya paparkan hari ini, saya berharap semua materi yang saya paparkan ada sedikitnya yang bisa dijadikan pembelajaran. Di sini saya hanya memberikan gambaran bahwa budaya positif bisa kita ciptakan atau bisa kita wujudkan dari beberapa bagian-bagian tadi. Semoga apa yang tadi saya paparkan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu untuk lebih menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan hari ini bernilai ibadah dan tentunya ada manfaatnya yang bisa kita petik dari kegiatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunistiani, Kepala TK dari TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Sambirejo. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang presentasi dari Bu Rizia Sasika yang sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Setelah kemarin mengikuti presentasi dari Bu Rizia Sasika, saya secara pribadi mengapresiasi sangat bagus. Ada peningkatan, ada pembelajaran yang belum saya ketahui dan sekarang sudah tahu dari hasil presentasi yang disampaikan oleh Bu Rizia yang kemarin. Untuk kedepannya, saya harap Bu Rizia akan membawa pembaruan lagi dan menularkan kepada teman-temannya sejawat, kepada rekan-rekannya, dan
umumnya mungkin kalau bisa lebih ke IGTKI Sambirejo. Kemungkinan hanya itu, sepatah dua patah kata dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semangat untuk Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatmini dari TK Aisyah 1 Sambirejo. Saya rekan dari Riza Sasika Prasti dari CGP angkatan yang ke-7. Ya, di sini saya akan memberikan tanggapan tentang aksi nyata yang dibuat oleh Ibu Riza kemarin tentang keyakinan kelas. Di sini saya banyak belajar dari Ibu Riza yang kemarin-kemarinnya belum saya ketahui. Sekarang sudah saya ketahui dan saya mencoba untuk saya terapkan di kelas saya tentang keyakinan kelas atau peraturan-peraturan yang kita buat bersama dengan anak-anak. Semoga Bu Riza kedepannya lebih semangat lagi untuk belajarnya dan membawa ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat kepada kami. Terima kasih Ibu Riza. Semoga tetap semangat dan tidak loyo karena sedang hamil. Tetap semangat Bu Riza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.